warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah. Dalam kesempatan kali ini bersama saya Rifa Syarifah Al-Munawwarah, dalam tema ngaji muslimah, kita akan membahas mengenai wanita sholihah. Wanita sholihah itu seperti apa sih, dan bagaimana caranya kita agar menjadi wanita sholihah? Muslimah yang dirahmati Allah, wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang mulia. Karena apa? Karena karakteristik seorang wanita dengan seorang laki-laki itu berbeda dalam beberapa hukum. Misalnya dalam segi aurat wanita berbeda dengan laki-laki. Oleh karena hal itu, Islam sangat menghormati harkat dan martabatnya seorang wanita. Wanita yang mulia itu seperti apa? Yaitu wanita muslimah yang sholihah. Wanita muslimah tidak hanya cukup dengan muslimah saja, karena harus didasari dengan sholihah. Bisa kita survei, banyak sekali wanita-wanita muslimah tetapi masih belum sholihah, tetapi belum bisa menjadi pribadi yang sholihah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuji wanita muslimah yang mempunyai sifat sabar, khusyuk dan taat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati wanita tersebut dengan pemelihara yang taat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang artinya, maka wanita-wanita yang sholihah, yaitu mereka yang taat, mereka yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Karena apa? Karena Allah telah menjaganya. Wanita muslimah rahimakumullah. Maka dari itu, alangkah indahnya ketika kita sudah menjadi wanita sholihah, karena wanita sholihah merupakan harta yang paling berharga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, menyampaikan dalam sabda beliau, bahwasanya seluruh isi dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita sholihah. Oleh karena itu, kita sebagai muslimah seyogyanya mempersiapkan diri, memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik akhlaknya. Nah, untuk mengetahui wanita sholihah itu seperti apa, maka simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri dari sifat-sifat wanita muslimah yaitu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabinya Allah, berpegang teguh menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai muslimah harus bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Juga di samping itu, wanita muslimah, jikalau dia sudah bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjauhi segala larangan-larangannya. Dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang keji dan munkar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yaitu wanita muslimah yang tidak pernah lalai dalam sholatnya, dalam artian selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Tidak ada suatu hal apapun yang bisa melalaikannya dari sholat. Dampak dari menjaga sholat tersebut bisa dilihat dari mana?
dari perbuatannya, dari perkataannya. Beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang keji. Karena apa? Karena as-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jikalau seseorang telah menjaga sholatnya, maka beliau akan terjaga, maka beliau tidak akan melakukan hal-hal yang keji, tidak akan melakukan maksiat. Dan poin yang ketiga yaitu wanita muslimah selalu merasa senang memakai hijabnya. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menghormati, karena Allah telah menjaga kehormatannya dengan memberi hukum jilbab. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai Nabi, beritahulah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga istri-istri yang mukmin, agar mereka hendaklah mengulurkan hijabnya. Supaya apa? Supaya bisa lebih dikenal, supaya mereka tidak diganggu. Allah Maha Penyayang, juga Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan ada sebuah kisah mengenai seseorang yang solihah, tetapi beliau tidak boleh memasuki surga, tetapi beliau ditolak oleh surga. Bagaimana kisahnya? Pada suatu ketika ada seorang muslimah, beliau sangat taat kepada Allah. Beliau sering bersedekah, sering memberikan sedekah kepada fakir miskin, selalu berbuat baik kepada sesama. Lantas dengan perilakunya tersebut ada beberapa poin yang bisa menghambat kebaikannya, yaitu apa? Beliau tidak berhijab. Nah, suatu ketika beliau bermimpi. Dalam mimpi tersebut beliau berada dalam sebuah tempat yang amat indah. Lantas beliau bertanya kepada temannya yang berada di dalam tempat tersebut, apakah ini surga? Lantas teman tersebut menjawab, bukan, ini belum surga, tetapi ini tempat sebelum kita memasuki surga. Lantas beliau bertanya, apa yang engkau lakukan? Saya sholat 5 waktu, saya bersedekah, dan juga sebagainya. Setelah beberapa saat kemudian terbukalah pintu-pintu yang menuju ke surga. Lantas teman beliau mengunjungi pintu tersebut sambil berlari-lari, sedangkan beliau memanggilnya, wahai temanku, tunggulah aku. Kemudian dari situ beliau tidak sampai kepada tujuan. Lantas beliau bertanya kepada temannya, mengapa engkau memasuki surga begitu ringan sedangkan aku belum bisa mencapai tujuan? Lantas temannya berkata, engkau sewaktu di dunia hanya menjilbabi hatimu saja, tetapi tidak menjilbabi dirimu. Maka dari itu surga hanya ada di dalam hatimu, tetapi engkau tidak bisa merasakan surga tersebut. Poin yang keempat yaitu wanita muslimah yang selalu taat kepada suaminya, wanita muslimah yang seia sekata, yang selalu sayang kepada suaminya, tidak pernah membentak, tidak pernah mencaci kepada suaminya. Yang kelima yaitu ketika beliau mempunyai seorang anak, maka beliau bisa mendidik anaknya tersebut untuk lebih mengenal Allah, bisa mendidik anaknya tersebut untuk berbuat baik, bertakwa kepada Allah dan sebagainya. Didikan beliau tidak jauh dari agamanya Allah. Poin yang nomor 6 yaitu beliau seorang wanita muslimah tidak berani berkhulwat dengan lelaki yang bukan mahramnya. Beliau tidak berani berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Nah, itu merupakan salah satu ciri wanita muslimah.
Kalau bahasa zaman sekarang mah apa? Beliau tidak berani berpacaran, gitu ya. Beliau sangat jauh dari kata berkholwat dengan lelaki yang bukan ajnabi. Bahkan kata Nabi, jikalau engkau keluar wahai wanita muslimah, maka harus disertai dengan mahramnya. Poin ketujuh dari ciri muslimah yaitu beliau selalu menggunakan waktunya untuk kebaikan. Beliau tidak pernah menggunakan waktunya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, menggibah, namimah, mengadu domba orang lain, gitu ya, yang mencaci orang lain. Beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi apa? Beliau selalu membaca Al-Quran. Seorang wanita muslimah yang sholihah menggunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Sholat 5 waktu, menjaga pandangannya dari syahwat, selalu menjaga matanya, selalu menjaga hatinya dari yang bukan mahramnya, selalu menjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Saudari muslimah rahimakumullah, demikianlah diantaranya poin-poin mengenai sifat-sifat wanita muslimah yang salihah. Lantas, adakah pertanyaan bagaimana caranya kita supaya menjadi wanita yang salihah itu? Maka saya akan membagi poin-poin bagaimana caranya menjadi muslimah yang salihah. Yang pertama yaitu harus ada niatan. Niat itu sangat penting. Jikalau kita ingin menjadi wanita muslimah, maka harus tanamkan dalam hati kita ingin menjadi wanita muslimah yang sholihah. Karena segala perbuatan itu harus disertai dengan niat. Insya Allah, jikalau sudah ada niatan kita ingin menjadi lebih baik lagi, ingin menjadi pribadi muslimah yang sholihah, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Yang kedua yaitu terus belajar agar kita terus memperbaiki diri. Yang ketiga adalah istiqomah. Jikalau kita sudah belajar, maka yang pentingnya itu istiqomah, bagaimana kita tetap bertahan dalam komitmen kita sebagai wanita muslimah yang sholihah. Yang terakhir yaitu setelah kita belajar istiqomah, juga niatnya sudah ditanamkan dalam hati, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya sebagai wanita yang mungkin saya juga masih belum merasa menjadi wanita sholihah. Tapi mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi muslimah yang sholihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.